banyak cerita. Jogja seakan menjadi rumah yang merangkum ragam cerita anak bangsa. Daerah ini pun tersemat kata istimewa. Mengapa Jogja istimewa? Ada yang bilang Jogja itu seni, guyup, keseimbangan, sangat romantis, spirit keren, semangat persaudaraan, nggak ngebosenin banget, miniatur Indonesia, sangat egaliter, kesederhanaan, nyaman, tahta untuk rakyat, sederhana, magic, mengalir apa adanya, ngangenin banget, melting pot, saling asah dan saling asuh, kelembutan, ekonomis, ora umum. Kita tidak harus artificial, pergaulan yang sangat menyenangkan, tetap istimewa, top. tembang rindu, rayuan melankolis, maupun gojekan receh menjadi cirinya Jogja. Meski ada juga yang merasa Jogja itu nyebai, kudune rangeneki. Hingga dialog ndaki-ndaki untuk meramu solusi pun digelar di Jogja sebagai bakti kepada Indonesia. Rasanya pilihan kata tidak cukup untuk menceritakan Jogja ya. Kamu juga pasti punya ungkapan untuk Jogja toh? Ayo toh, mbok diceritakan aja. Kami mengajak panjenengan semua untuk terus mengisi narasi tentang Jogja yang istimewa. Karena menjadi Jogja, menjadi Indonesia. Indonesia, negeri besar ini diisi banyak cerita. Jogja seakan menjadi rumah yang merangkum ragam cerita anak bangsa. Daerah ini pun tersemat kata istimewa. Mengapa Jogja istimewa? Ada yang bilang Jogja itu seni, Guyup, keseimbangan, sangat romantis, spirit keren, semangat persaudaraan, nggak ngebosenin banget, miniatur Indonesia, sangat egaliter, kesederhanaan, nyaman, tahta untuk rakyat, sederhana, magic, mengalir apa adanya, ngangenin banget, melting pot, saling asah dan saling asuh, kelembutan, ekonomis, ora umum. kita tidak harus artificial, pergaulan yang sangat menyenangkan, tetap istimewa, top. tembang rindu, rayuan melankolis, maupun gojekan receh menjadi cirinya Jogja. Meski ada juga yang merasa Jogja itu nyebai, kudune rangeneki. Hingga dialog ndaki-ndaki untuk meramu solusi pun digelar di Jogja sebagai bakti kepada Indonesia. Rasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan, saya perlu memberitahukan bahwa Sopo Aruh dalam kesempatan ini untuk menyambut atau memperingati satu dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan. Saya mencoba untuk menyampaikan materi memodernisasi budaya, mengaktualisasi kalurahan sebagai gapuraning mulya praja. Gitu.
Warga masyarakat Jogja yang saya cintai, hari ini 31 Agustus 2022, tepat 1 Dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diterbitkannya undang-undang tersebut bersumber dari peristiwa bersejarah saat daerah Yogyakarta di bawah pemerintahan 2 kerajaan Mardika memandatkan diri bergabung dengan Republik Indonesia yang masih muda dalam sebuah ijab kabul kebangsaan. Peristiwa sejarah ijab kabul itu digambarkan sebagai adanya pihak yang menyerahkan, dalam hal ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam ke-8, mewakili Nagari Ngayogyakarta dan Pakualaman. Dan pihak penerima Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, yang kemudian oleh Presiden diberikan mahar atau mas kawin berupa daerah setingkat provinsi yang bersifat istimewa. Dan dalam upaya meningkatkan marwah keistimewaan itu, dalam usia dasawarsanya perlu bagi kita semua untuk memperingati Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan berpikir reflektif. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan segenap rakyat DIY dalam basis budaya melalui penguatan upaya-upaya partisipatif demokratis menuju tataran Pancamulya selaras dengan agenda prioritas reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Warga Yogyakarta yang saya banggakan, penyebaran kebudayaan keistimewaan haruslah melalui proses pendidikan sebagai media transformasinya, sehingga diperlukan konsep pendidikan dan pembelajaran baik formal maupun informal yang built-in dan embedded dalam kebudayaan. Dalam hal ini, keistimewaan dapat berperan sebagai moderator antara nilai-nilai budaya yang telah tersemai di masyarakat untuk kemudian dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran selaras dengan greget mangasah mingising budi. Perihal sosial ekonomi misalnya, perlu bagi kita menilai peran budaya sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan permasalahan yang terjadi di kalurahan. Idealnya, kemiskinan janganlah dilihat dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi harus dimoderasi melalui pendidikan karakter dengan mengupdate nilai-nilai gemi, nastiti, ngati-ati, selaras dengan konteks kekinian,
melalui intervensi literasi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai-nilai filosofis ke nilai praksis yang seharusnya disuntikkan dalam setiap sendi pelaksanaan keistimewaan. Warga Yogyakarta yang saya banggakan, di kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan komitmen mewujudkan kalurahan sebagai patrap trimuka, yaitu menjadikan kalurahan arena demokrasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi, dan pemberdayaan melalui aktualisasi pengetahuan kolektif warga kalurahan sebagai wujud kedaulatan budaya. Kesemuanya yang tertera itu hendaknya janganlah hanya berhenti pada teks tanpa konteks. Saya meyakini jika potensi keunggulan dilancarkan dari kelurahan, niscaya kelurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan atau sekaligus menjadi ujung depan untuk pemberantasan kemiskinan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan kelurahan dalam mengejar kemajuan perkotaan karena sumber potensinya toh berada di kelurahan. Kesemuanya itu bermuara pada reformasi kelurahan sebagai basis keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Selaras dengan hal tersebut, kegemilangan predikat istimewa akan semakin bermakna seiring keragaman yang tercipta dalam kreativitas, adat istiadat, serta living tradition masyarakat Yogyakarta, serta sumbangsih seluruh masyarakatnya. Bahwa untuk memberi sumbangsih dan menjadi wong Jogja tidaklah harus lahir di Jogja dan atau memiliki darah keturunan Jawa. Sudah semestinya keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia. Bahwa menjadi Jogja adalah menjadi Indonesia. Dan jika memang demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya agar satu dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan DIY ini semakin mampu memberi manfaat bagi segenap lapisan masyarakat DIY serta bangsa dan negara. Dirgaulilah Jogja istimewa dan rakyatnya dalam merayakan satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Keistimewaan DIY tepat hari ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.